Selasa siang itu hari terakhir cuti kerja Karno. Besok dia harus kembali bekerja sebagai buruh di salah satu kota industri di Jawa Barat. Karno memilih menghabiskan hari terakhir cutinya mengunjungi tempat wisata andalan di kota kampung halamannya. Beberapa hari sebelumnya, tempat wisata yang dikunjungi Karno mendapat musibah. Sebuah jembatan gantung putus saat ada belasan wisata yang berdiri di atasnya. Akibatnya beberapa orang tewas menjadi korban. Ada rumor yang mengatakan jika mereka tumbal dari tempat wisata itu. Tapi Karno tak terlalu percaya, karena secara fisik jembatan itu sudah berumur 30 tahun lebih. Wajar jika akhirnya putus. Siang itu, Karno tetap berjalan-jalan ke tempat wisata itu, menikmati keindahan alam sendirian. Dia juga sempat melewati lokasi jembatan gantung, karena memang posisi jembatan berada tak jauh dari pintu masuk. Karena sempat melirik jembatan gantung yang tampak bergelayut, sambil membayangkan jeritan orang-orang yang jatuh ketika jembatan tiba-tiba terputus. Astagfirullahaladzim, guman Karno sambil melewati lokasi jembatan. Hari berjalan semakin sore. Karno memuaskan diri dengan berwisata kuliner dan berendam di tempat wisata. Tidak terasa, suara speaker pengelola wisata terdengar, mengingatkan pengunjung jika tempat wisata akan segera tutup. Karno yang masih betah akhirnya beranjak dan berjalan malas. Sengaja dia melambatkan jalannya, Karno merasa masih kangen berwisata di tempat yang hanya bisa dikunjungi setahun sekali itu. Jarak antara tempat Karno berdiri dan pintu keluar masih cukup jauh. Dilihatnya sudut-sudut tempat wisata mulai sepi. Pedagang makanan yang sudah banyak yang pulang. Langit perlahan meredup. Speaker dari pengelola wisata kembali terdengar mengingatkan pengunjung yang masih belum beranjak pulang. Pintu keluar tempat wisata berada di sebelah loket masuk. Karno pun harus melewati lagi jembatan gantung yang sudah putus. Karno melewati bagian bawah jembatan gantung yang terdiri dari sungai berbatu. Dia mencoba mempercepat langkahnya, karena jam tangan sudah hampir menunjukkan jam 5:30 sore. Ketika melompati batuan sungai, Karno menangkap ada sosok perempuan yang duduk merendam kaki. Dia memunggungi Karno sambil memainkan kakinya di dalam air. Karno mengira itu wanita adalah pengunjung kemalaman, seperti dirinya yang malas pulang. "Mbak, permisi, sudah jam tutup. Apa nggak pulang?" kata Karno sambil mendekati perempuan itu. Suara Karno seperti tak didengar wanita itu. Jarak antara Karno dan si perempuan hanya 2 meter. Karena tak ada sahutan, Karno berusaha mendekat. Perempuan itu menggunakan jaket berbahan jeans dengan rambut panjang. Tergerai. Ketika jarak tinggal semeter, perempuan itu terisak. Kepalanya menunduk menahan tangisan. Mbak. Karno kembali memanggil. Diliriknya wajah perempuan itu dari samping. Di balik rambut hitamnya, wajah perempuan itu tampak meneteskan air mata. "Kenapa, Mbak? Ayo pulang. Tempat wisata mau tutup," kata Karno. Tapi lagi-lagi wanita itu tetap bergeming. Langit semakin gelap. Lampu di dekat loket pintu keluar sudah terlihat menyala dari kejauhan. Udara dingin berbau bunga kenangan mendadak menghembus. Karena merasa bingung harus melakukan apa. Antara meninggalkannya perempuan itu atau membujuknya. Tiba-tiba sebuah cahaya senter menunjang wajah Karno. "Woi mas, sudah tutup ini. Kenapa nggak pulang?" Ternyata petugas penjaga tempat wisata. Dia mendatangi Karno karena melihat masih ada kendaraan pengunjung di tempat parkir.
Iya pak, ini mau pulang, tapi ada. Karena terkejut, perempuan yang tadi ada di samping sudah tak ada. Karena melirik ke kanan dan ke kiri. Khawatir perempuan yang terlihat depresi itu bunuh diri ke air terjun kecil yang ada di bawah sungai. Hei, cepat mas, pintunya mau saya kunci, teriak petugas itu lagi. Karena akhirnya mengikuti langkah petugas menuju pintu keluar. Baru 4 meter berjalan, tiba-tiba terdengar suara benda tersebut ke dalam air. Spontan karena berlari mendekati sumber suara langit. Tiba-tiba terdengar suara benda terjebur ke dalam air. Spontan karena berlari mendekati sumber suara. Langit sudah benar-benar gelap. Mata Karna mencari-cari sumber suara benda terjebur. Dilompatinya batuan di sekitar sungai dengan cepat. Penjaga tadi ikut mengejarnya dari belakang. Karna lalu melonggok ke air terjun yang ada di bawah sungai. Matanya tak bisa menangkap apapun selain suara gerujuk air sungai. Ayo mas, sudah malam, penjaga tadi menarik kaos Karna. Wajah Karna tampak bingung. Dibujuknya petugas penjaga untuk ikut melihat. Tadi ada suara orang kejebur. Ayo dicari dulu pak. Petugas itu tampak gelisah, lalu menarik Karna dengan sedikit kasar. Karna tak bisa melawan. Akhirnya dia pasrah mengikuti langkah petugas penjaga. Kaos Karna masih terus diseret sampai mendekati jalan pintu keluar. Langkahnya berjalan cepat mengikuti petugas. Tiba-tiba ada angin dingin kembali berdesir. Sayup-sayup telinga Karna menangkap suara dari jauh. Tolong, sakit. Karna refleks menoleh ke belakang. Dari jauh, dilihatnya wanita dengan jaket jeans tadi berdiri di tepi sungai. Wajahnya ditimpa cahaya remang-remang, tapi Karna bisa melihatnya dengan jelas. Wajah pucat itu menatap ke arahnya. Karna nyaris berbalik arah, tapi petugas penjaga menyeretnya dengan kencang. Setelah keluar dari pintu keluar, Karna diajak duduk di pos penjaga. Petugas itu menyuruh Karna duduk, lalu melempar sebuah map plastik. Kopi apa teh mas? Petugas itu menawari Karna. Kali ini suaranya lebih lembut dari saat bertemu tadi. Kopi pak, kalau ada, sahut Karna. Map plastik berwarna biru itu coba dibuka Karna. Di dalamnya ada daftar nama dan foto-foto. Karna mengamati satu persatu foto itu. Sampai akhirnya dia menemukan satu foto yang dikenalinya. Ini kok mirip mbak-mbak yang di sungai tadi, batin Karna. Petugas penjaga itu kembali membawa 2 gelas kopi. Dilihatnya wajah Karna yang tampak seperti orang bingung. Ada yang kenal mas? Tanya penjaga itu santai. Karna mengangguk, lalu menunjuk foto yang dimaksud. Petugas itu tersenyum. Dia menceritakan jika sejak peristiwa jembatan putus, ada beberapa orang yang mengaku melihat wujud pria dan wanita di sekitar sungai lokasi musibah. Orang-orang yang melihat sering tergoda untuk menolong sosok-sosok yang berpura-pura tenggelam atau terjatuh di dekat batuan sungai. Tapi ketika dicari lagi, sosok itu menghilang. Pernah ada pengunjung yang ikut terjebur ke air terjun airnya, kedalaman 3,5 meter itu, dan hampir tenggelam. Gara-gara melihat ada gadis remaja yang minta tolong. Padahal pengunjung itu sebenarnya bisa berenang. Tapi entah kenapa saat di dalam air gerakan tubuhnya terasa berat. Untung waktu itu ada petugas teknis yang sedang lewat dan langsung turun membantu. Akhirnya nyawa pengunjung itu tertolong. Makanya waktu saya tahu Mas masih di sana, saya yakin ada salah satu yang Mas lihat. Ini data pengunjung jadi korban. Ini data pengunjung yang jadi korban meninggal di jembatan gantung.